Hi, hello friend, it's Ima and I am back with another language video. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bawain video tentang bahasa. Dan kali ini aku bakalan ngebahas tentang English Club. Buat teman-teman yang udah sempat nonton video-video lama aku, atau kalian udah follow Instagram aku, pasti kalian tahu kalau aku sering banget menyinggung tentang English Club, dimana English Club ini adalah salah satu cara untuk ningkatin skill atau kemampuan berbicara kalian, terutama English speaking skills. Sedangkan English Club sendiri adalah salah satu aktivitas atau kegiatan yang bisa kalian lakukan dengan teman kelas kalian, teman kerja, teman organisasi, teman masa kecil kalian, dan bahkan orang random atau stranger sekalipun kayak gitu. Biasanya untuk English Club sendiri terdiri dari beberapa orang yang punya tujuan yang sama, yaitu ingin ningkatin speaking skills-nya mereka sendiri masing-masing dan juga public speaking. Umumnya untuk English Club itu punya banyak banget metodenya. Salah satu metode yang biasa dipakai itu adalah metode diskusi atau sharing, kayak ngobrol-ngobrol biasa dengan tema ataupun tanpa tema. Kemudian ada game dan juga debat dan lain sebagainya kayak gitu. Ikut English Club itu biasanya ada yang namanya moderator, dimana moderator ini tuh bakalan memimpin acara tersebut. Yang jadi moderator dia tuh yang memegang peran penting dalam acara English Club-nya itu sendiri kayak gitu. Misalkan dalam suatu kelompok kayak gitu mau ngebahas tentang truth or dare atau ngebahas tentang debat gitu, jadi kalian harus split dua kelompok dan sebagainya. Itu pasti bakalan lebih teratur dan terorganisir kalau misalkan di sana ada moderatornya kayak gitu. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, bergabung dengan English Club itu selain bisa meningkatkan skill bahasa kalian atau skill berbicara kalian, di sini kita juga belajar yang namanya melatih public speaking, melatih critical thinking kalian, karena somehow ketika kita itu ngobrol pakai bahasa Inggris, kita itu harus mentranslatekan apa yang ingin kita ucapkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan itu membutuhkan waktu dan juga effort untuk mentranslatekan kayak gitu. Jadi ini somehow bisa melatih critical thinking kalian dan gimana caranya berpikir dengan cepat untuk menjawab suatu pertanyaan atau problematika yang sedang dibahas. Jadi buat temen-temen yang rasa kalian itu pengen belajar speaking, kalian pengen belajar gimana melatih kemampuan berbicara kalian supaya lebih fasih lagi, tapi kalian gak punya partner, kalian bisa take it consideration for doing an English Club bersama teman kalian atau bersama dengan kolega kalian dan lain sebagainya yang mungkin sekiranya punya tujuan yang sama. Jadi kalian itu bisa belajar dari sana gitu. Dan untuk English Club sendiri umumnya terdiri dari minimal 2 orang ya. Jadi ada interaksi antara satu orang dengan orang lain. Kita di sana bisa saling ada interaksi gitu antara satu orang dengan orang lain. Itu bisa dibalikan ke kalian. Kalian mau cari partner yang seirama dengan kalian atau kalian lebih condong dan lebih cocok join aja sama orang asing. Dan aku mau nambahin nih, jadi aku sendiri tuh sedang ada project English Club. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa cek di Instagram aku @imafarohi, atau kalian bisa langsung follow Instagram English Club kita @talktoday.ec. Oh, dan juga BTW untuk Talk Today ini biasanya kita itu ada jadwal setiap hari Sabtu jam 7 malam dan online base. Jadi kita cuman meet di Google Meet aja, karena aku rasa itu lebih memudahkan kita semua orang di rumah tanpa harus keluar, dan itu juga bisa somehow lebih confident aja untuk ngobrol gitu dengan orang baru, stranger dan lain sebagainya. Nah selanjutnya, kalau misalkan dari teman-teman itu sekarang lagi ada rencana nih buat bikin English Club sendiri, itu juga nggak masalah. Kalian juga bisa cobain, kalian coba kumpulin teman kalian sendiri yang sekiranya punya tujuan yang sama. Mungkin kalian sama teman kelas kalian cuma 2 orang, 3 orang, terus kalian bikin grup sendiri di WhatsApp call atau virtual meeting lainnya kayak gitu. Dan supaya kegiatan English Club itu lebih berwarna dan lebih lebih banyak interaksinya yang lebih menarik tentunya. Jadi kalian nggak merasa bosen dan lebih mengalir aja percakapannya. Di sini aku bakal ngebagiin beberapa metode cara yang bisa kalian lakukan dengan teman kalian supaya kegiatan English Club kalian itu jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih berwarna kayak gitu. Saya Jen. Oke, jadi yang pertama itu ada metode yang namanya sharing is caring. Jadi
Jadi untuk sharing is caring ini adalah salah satu metode diskusi biasa, kayak kita menentukan suatu tema gitu. Mungkin temanya tentang personality atau tema tentang self confidence dan lain sebagainya. Partisipan yang ikut atau bergabung itu diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing tentang tema yang sedang dibawakan. Jadi untuk partisipan itu bisa bebas mengeluarkan opininya masing-masing, dan partisipan lainnya itu bisa memberikan pendapat, kemudian sanggahan, kemudian mungkin advice atau nasihat. Nah, fungsinya dari sharing is caring ini adalah selain bisa berinteraksi dengan satu partisipan dengan partisipan lain, ini juga bisa membangun interaksi. Jadi kalian itu bisa nggak cuman memberikan opini, tapi juga kalian itu memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Ada interaksi yang, ngerti nggak sih, kayak menghidupkan suasana. Nah, di sini sebisa mungkin setiap partisipan itu punya kesempatan untuk ngomong dan harus ngomong, karena ini adalah satu-satunya momen dan kesempatan untuk kalian itu bisa menunjukkan keseriusan kalian dalam belajar untuk ngelatih speaking kalian gitu. Dan selain itu juga di sini itu bisa buat ajang belajar public speaking juga, dan juga belajar untuk ningkatin kepercayaan diri kalian. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya debat. Untuk debat sendiri dia itu lebih ke sesi diskusi juga, cuman bedanya kalau ini bisa di split ke dua grup, yaitu grup pro dan juga kontra. Biasanya akan ada salah satu tema yang sedang diangkat, dan baik dari masing-masing kedua grup itu, entah itu pro atau kontra, harus memikirkan problem solvingnya dari segi masing-masing grup gitu. Ngerti gak sih maksudku? Kayak pro dan kontra atau advantage dan disadvantage. Misalkan temanya itu ngomongin tentang kebijakan transportasi dari suatu daerah di Jakarta mungkin, dan itu bisa di split ke dua grup, yaitu advantage dan disadvantage. Jadi masing-masing grup itu harus mengutarakan pendapatnya sesuai dengan poin-poin yang harus kalian utarakan gitu. Kayak poin dari advantage itu apa aja dan disadvantage itu apa aja, kayak gitu. Nah, ini tuh salah satunya yang seru. Biasanya yang paling susah itu disadvantage ya, karena disadvantage itu udah kayak semacam kontra gitu. Kemudian kita masuk ke babak game. Yang ketiga di sini ada namanya alternate ending. Jadi alternate ending itu semacam kayak kita menceritakan sebuah cerita gitu. Ada satu moderator yang dia akan memberikan salah satu cuplikan cerita, entah itu cerita dari folk story atau fairy tales, yang mana partisipan selanjutnya harus melanjutkan cerita sesuai dengan versi mereka. Kalian bisa make up story sendiri dengan jalan pikiran kalian. Kalian harus berpikir secara kreatif. Dan menurut aku metode ini tuh cukup challenging, karena somehow kita menceritakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini dengan imajinasi kalian. Terus kalian diberikan waktu ya paling nggak 2 menit atau 3 menit, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Jadi kalian harus memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk menceritakan cerita versi kalian sendiri, kayak gitu. Yang keempat di sini ada role play. Nah, untuk role play sendiri menurut aku ini juga cukup challenging. Jadi misalkan ada 5 anggota gitu, kalian bisa split 2 orang atau 3 orang, atau kalian malah pengen berlima sekalian memerankan suatu peran. Mungkin peran antara siswa dengan guru, atau misalkan dokter dengan pasiennya dan lain sebagainya. Itu bisa kalian coba. Jadi akan ada case yang harus kalian hadapi. Misalkan dokter dengan pasien, dokternya harus ngomong apa dan pasiennya harus mengutarakan keluh kesah apa terhadap penyakitnya, kayak gitu. Oke, sebenarnya itu tadi adalah yang terakhir sih, yang keempat, yang role play itu adalah yang terakhir. Mungkin untuk video yang bisa aku kasih ke kalian kayak gitu dulu aja. Barangkali akan ada metode-metode lain yang bisa aku share lagi ke kalian. Aku bakalan bikin versi 2-nya. Yaudah sih, gitu aja mungkin dari aku. Buat teman-teman yang sekarang lagi kebingungan nih cari partner buat ngelatih speaking kalian, kalian bisa bikin sendiri community, atau kalian ajak teman kalian sekelas dan lain sebagainya yang punya tujuan yang sama. Atau kalian juga bisa join English Club kita. Kita biasanya ada jadwal itu setiap hari Sabtu jam 7 malam kalau dari moderatornya bisa handle pada hari itu dan jam tersebut, dan dengan jumlah partisipan yang masih mencukupi kuotanya ya. Ya udah sih, mungkin itu dulu aja dari aku. Thanks for watching this video. I hope you guys enjoy and I'll see you next video. Bye bye.